Bapak Ibu yang dimuliakan, pagi ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang surat Al-Bayyinah, yaitu ayat yang keempat. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab, itu ahlul kitab, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi dulu Bapak Ibu, ahlul kitab itu kan dua ya, orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani ini dulu nyatu dia. Ya, mereka itu bersatu, ya, itu berpegang tentang Alkitab, ya, ahli tentang kitabnya, sampai datangnya Nabi Muhammad menjelaskan, ya, menjelaskan tentang kenabian. Akhirnya mereka terpecah, ada yang beriman, ada yang tidak beriman, nah, gitu. Jadi orang Yahudi ini apa buruk semua atau ada yang baik? Ada yang baik kan? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Min itu menunjukkan sebagian. Yang jelas saja Yahudi itu, Bani Israel itu ada yang pengikutnya Nabi Musa, ada yang membangkang kepada Nabi Musa, ya kan? Nah, yang membangkang kepada Nabi Musa itulah di kelompok-kelompok Yahudi sampai sekarang. Yang setelah datangnya Nabi Muhammad, lalu dia beriman, maka dia tidak sebut lagi ahlul kitab, ya kan? Jadi ada di antara mereka itu alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyin ummi alladzi yajidunahu maktuba indahum fit Taurah wal Injil. Ya. Jadi orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad yang ummi, ya, karena mereka sudah mendapatkan tentang berita Nabi Muhammad itu, ya kan, sudah tertulis di dalam Taurat dan sudah tertulis dalam Injil. Jadi mereka kan punya kitab, maka disebut dengan ahli kitab. Dalam kitabnya itu ada, dalam Taurat ada bercerita Nabi Musa tentang Nabi Muhammad. Dalam Injil juga bercerita tentang Nabi Muhammad, ya kan? Jadi dulu kalau kita ingat, ya kan, di waktu memahami surat Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi isi dari kitab Nabi Musa itu ya tentang tauhid, ya kan, tentang amar ma'ruf nahi mungkar, ya, sama apa isinya, ya kan? Karena ajaran Nabi itu yang dibawa oleh Nabi itu semuanya sumbernya dari Allah, ya kan? Maka sama isinya, ya kan? Jadi mereka itu ada ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Jadi isi Taurat, Injil itu adalah mengajak berbuat baik dan mencegah berbuat mungkar. Maka dari itu orang-orang ahlul kitab itu mereka terpecah. Sebelumnya tidak terpecah, masuk ke Islam, mengikut Nabi Muhammad dan tetap bertahan dengan ahlul kitabnya, ya kan? Jadi ahlul kitab itu terpecah, kata Buya Hamka, setelah datang penjelasan. Siapa yang memberi penjelasan? Nabi Muhammad. Jadi Al-Bayyinah itu adalah Nabi Muhammad. Ya, harusnya kita sekarang ini
umat Islam yang sudah menerima Nabi Muhammad, ya kan, sebagai nabi dan Islam sebagai agamanya, Allah sebagai Tuhannya, makanya kita tidak boleh lagi terpecah, ya kan. Al-Quran mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalau orang Yahudi Nasrani dulu terpecah karena dia sebagian beriman kepada Nabi Muhammad, sebagian menolak Nabi Muhammad. Kalau kita umat Islam yang sekarang ini terpecah, apa penyebabnya lagi? Kita sama-sama beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, satu Al-Qur'annya, ya kan, satu nabinya, satu Tuhannya, satu arah kiblatnya. Jadi tidak ada lagi sebenarnya umat Islam ini yang bisa dipecah, kecuali masalah-masalah yang tidak asal, yang sifat-sifatnya furu'iyah, ya kan. Ada yang berjenggot, ada yang tidak berjenggot, itu masalah. Padahal itu janggut tumbuh di tempat sorang-sorang ya Pak, ya kan. Ada yang celananya cingkrang, ada yang dalam, masa itu yang jadi, ya kan. Jadi kadang-kadang Basrobo je orang Islam ko dicaliaknya ndak wajahnya le Pak. Sarawaknya dicaliaknya. Kalau le tinggi Sarawak aku sekelompok Jawa aku. Nan dalam ko Sarawak aku calon masuk neraka. Itulah selesai Bapak Ibu, ya. Itu pemahaman tentang itu sudah dibahas oleh ulama. Ya kan? Silakan Pak yang mau Sarawaknya cingkrang, tinggi, mau dalam, yang penting di situ ilatnya adalah jangan sombong, ya kan. Aku kadang-kadang di Sarawak aku sih bisa, ya kan. Aku yang pakai jenggot sunnah, yang tidak pakai jenggot tidak sunnah, ya kan. Padahal Nabi tidak ngomong begitu, ya kan. Padahal sebenarnya karena di situ di Madinah ada orang Yahudi, ada Nasrani, mereka memelihara kumis, memelihara jenggot, ada yang berkumis saja. Jadi Nabi tidak bisa membedakan mana yang sudah Islam, mana yang belum. Maka berbedalah dengan mereka. Bagaimana cara berbedanya? Potong kumis, pelihara jenggot. Itu pemahamannya, ya kan. Sekarang ada yang berpegang teguh, ya kan. Tapi jangan jadikan beda pendapat itu, ya kan, membuat perpecahan gitu. Jadi kata Buya Hamka, ahli kitab itu terpecah setelah penjelasan dari datang kepadanya, sehingga mereka itu saling menyalahkan. Nah kalau kita harusnya tidak saling menyalahkan lagi. Kenapa? Karena sumbernya satu. Kalau dulu oke lah, mereka punya Taurat, mereka punya Injil, ya kan. Nah, lalu dalam Taurat ada informasi tentang Nabi Muhammad, dalam Injil ada informasi tentang Nabi Muhammad. Lalu sebagian mereka menolak Nabi Muhammad, sebagian menerima. Itu makanya mereka terpecah. Nah pertanyaannya, kenapa mereka menolak? Padahal sudah ada informasi sebelumnya, ya kan? Karena mereka temui yang pertama, Nabi Muhammad itu tidak dari golongan mereka, tidak dari keturunan mereka. Jadi yang membuat awak pecah kok kini itu Pak, awak merasa kok golongan awak kok orang, ya kan, golongan iko, ya kan, golongan iko, organisasi iko. Padahal organisasi kelompok itu hanya sekedar wadah saja Pak. Rumah besarnya itu adalah Islam. Mau Muhammadiyah, mau NU, mau Tarbiyah Perti, mau Salafi, ya kan? Itu kan bagian dari firqah, kelompok-kelompok organisasi saja bergerak. Muhammadiyah bergerak namanya bidang pendidikan, sosial, ekonomi, ya kan? Ini ada pula NU, ini gerak pula di sini. Gerak masing-masing tapi tidak boleh menjadikan perpecahan. Ya kan? Kalau hal-hal yang seperti itu, ya kan? Jadi dulu orang-orang Yahudi, Nasrani itu terpecah karena masalah iman, ya
kan? Kalau kita tidak, kadang-kadang hal-hal sepele, ya kan, menjadi hal yang membuat kita terpecah. Yang kedua, mereka itu terpecah karena ada perasaan, Pak, ya, perasaan iri, perasaan dengki, ya kan, takut, nah gitu. Jangan-jangan nanti kalau kita begini nanti jemaah kita ditinggalkannya kita. Kalau begini nanti anggotanya pindah. Kalau begini nanti kehilangan, ya kan? Jadi ada rasa ya tidak senang melihat orang senang, ya kan? Dan senang melihat orang susah gitu, ya kan? Kan bibit-bibit dengki itu begitu ya. Jadi ahli kitab itu dia tidak senang kepada Nabi Muhammad, ya kan? Karena Nabi Muhammad bukan dari kalangan mereka, nah gitu. Akhirnya mereka tidak suka, ya kan? Kadang-kadang begitu, Pak. Kalau le kelompok awak nak mengecek, apapun keceannya betul tuh, ya kan? Apapun sikapnya benar, kan itu yang terjadi sekarang. Tapi kalau dari kelompok lain, malah sudah ada sekarang itu Bapak Ibu, ya, yang dulu dibangun masjid umum lah masjidnya, kemudian dikuasai oleh kelompok tertentu, yang lain tidak boleh lagi masuk. Akhirnya terjadi pro kontra, coba bayangkan, ya kan, di kalangan umat. Nah, kalau Yahudi Nasrani dulu terpecah karena berhubungan dengan keimanan gitu. Jadi alasan mereka membuat, ya kan, mereka menolak Nabi Muhammad itu karena ada perasaan dengki, ya, buta hatinya gara-gara kebenciannya kepada Nabi Muhammad. Kok bisa dia benci? Karena tidak dari golongan dia. Padahal sebagian mereka itu udah berharap-harap, Pak, akan datangnya seorang nabi itu. Tapi karena setelah dilihat garis keturunannya, ya kan, dari keturunan Ismail kan, sementara waktu mereka dari keturunan Ishak, walaupun kakeknya sama Ibrahim, ya kan. Nah, tapi ibunya berbeda, ya kan. Ismail dari Hajar kan, Siti Hajar, ya, kemudian Ishak dari Sarah kan. Nah, itu yang menyebabkan. Jadi kadang-kadang kita ini bisa juga, Pak, pecah gara-gara kelompok, gara-gara garis keturunan. Aku pribumi, kau tidak pribumi, kau orang Padang asli, aku pendatang. Memang ada orang Padang asli, seorang yang ada umpamanya asli Kedir, punya asli, iya kan? Kita aja semua pendatang, Pak, iya kan? Siapa datang yang berasal dari bumi siapa? Nabi Adam dari mana? Dari surga kan, didatangkan ke bumi. Jadi itu kadang-kadang Pak tidak paham. Tak ada orang yang pribumi, yang ada itu semuanya pendatang aja semuanya gitu. Jadi kadang-kadang kelompok firqah itu yang menyebabkan kita tidak bisa bersatu. Bukan masalah keimanan. Kalau imannya, Allahnya satu, nabinya satu, Al-Qur'annya satu, kiblatnya satu juga. Jadi apalagi yang menyebabkan kita tidak senang, tidak bisa disatukan, ya kan? Itu karena dengki tadi. Tidak suka melihat orang maju, tidak suka orang sukses gitu. Jadi kapan kita tahu, ya, kalau kita punya penyakit dengki itu, Pak, kita tidak senang melihat orang yang sedang senang, kita mengharap nikmat di orang lain itu hilang. Nah, itu tanda dengki itu, ya kan? Nangka jatuh lah nyo, ya kan? Nang kata campak lah nyo, alai, nang kata gusur lah nyo, ya kan? Nang kata genjet lah nyo. Nah, itu kalau ada hal-hal pikiran seperti itu tandanya dihinggapi oleh sifat dengki, ya kan? Kita tidak mengharap, ya, nikmat ini untuk orang lain. Kalau bisa hilang, ya kan? Walaupun tidak pindah kawak gitu.
Ambo ndak lo dembo jabatan tu tapi jangan sianu. Kau kadang-kadang iya kan? Inyo ndak lo Pak, tapi jangan sianu. Nan lain lah gitu. Ya kan? Ndak senangnya. Ya kan? Jadi ada harapannya nikmat yang ada pada orang lain itu pindah kepada orang lain juga. Jadi ndak pada dia. Nah, itu tandanya dibutakan oleh kedengkian. Ya kan? Maka itu harus ada berdoa, Pak. Kita ini sebenarnya punya bibit, ya, bibit perpecahan yang dimulai dengan sifat dengki itu, Pak. Makanya dalam surat yang ke-59 ayat yang ke-10 itu diajarkan doa. Wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Jadi sebenarnya kita berdoa, ya Allah, jangan Engkau biarkan dengki dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Itu doanya, Pak. Ya kan? Wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu. Jangan Engkau biarkan bersarang bibit-bibit perpecahan itu di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Itu kadang-kadang mohon maaf, Pak, kalau orang yang tidak beriman perlakuannya lembut, ya kan, baik, ya kan, kapan perlu cipika-cipiki. Orang yang tidak beriman, orang Islam tajam, mulutnya tajam, perilakunya tajam, ya kan, adalah seperti itu, Pak. Ya kan? Karena apa? Ketidaksukaan tadi. Ya kan? Karena ada kelompok yang berbeda. Padahal orang beriman itu adalah satu. Selama sifat dengki tidak ada pada dirinya, maka disuruh kita berpegang teguh. Wa'tasimu itu artinya apa itu? Berpegangan, berangkulan. Itu yang wa'tasimu, Pak, berangkulan. Satu orang berangkulan gitu. Kan berpegang teguh lah. Ya kan? Jamiah itu berkumpul kan. Satu orang berkumpul, itu namanya bersatu. Itu namanya berjamaah. Datang dari sini satu orang, datang dari belakang, dari samping, dari sini, lalu berkumpul. Jadilah sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu menyatukan kita. Kalau bisa bersinggungan, Pak. Coba bayangkan orang begitu dekatnya orang dengan kita, saling memberi kehangatan. Orang kalau dake itu kan begitu ya, saling memberi hawa yang hangat gitu. Ya kan? Cuman kita kadang-kadang belum bisa disatukan hati, Pak. Ya kan? Jadi itu jami'ah, wala tafarraqu. Coba bayangkan, Pak. 3 di situ. Ada wa'tasimu, ada jami'ah, ada wala tafarraqu. Wa'tasimu itu berangkulan, berpegangan, jami'ah itu bersatu, berkumpul. Ya kan? Wala tafarraqu, jangan berpecah. Ya kan? Jangan berpecah, kan bersatu juga, Pak. Berkumpul bersatu juga, berangkulan bersatu juga. Maka itu jangan ada lagi bibit perpecahan. Sianu ndak kelompok ambo, sianu ndak ini. Ini kadang-kadang mohon maaf, ini sunnah, ini tidak sunnah. Jadi seolah-olah ini yang menyebabkan kita merenggang. Saya ditanya, berjenggot sunnah ndak? Sunnah. Tidak berjenggot, sunnah juga. Ya kan? Boleh, Pak. Kadang memang janggut itu mana yang ndak tumbuh kan? Lain mana tumbuh bentuk lidi sih ke bawahnya. Ya kan? Ada yang cocok berjenggot, ada yang cocok berjenggot. Ini paham saja sebenarnya, Bapak. Maka itu kalau sudah iman yang berpegang, maka hilang rasa kebencian itu. Ya kan? Maka sudah sampai Nabi kepada kita, masih terpecah juga kita lagi. Padahal iman kita sama, Nabi kita sama gitu. Lalu apa lagi yang menyebabkan orang terpecah? Kadang bahasa-bahasa yang ini sunnah, yang lain tidak. Yang ini pengikut Nabi Muhammad, yang lain tidak. Ya kan? Akhirnya terjadilah kelompok-kelompok
padahal kelompok kita adalah kelompok la ilaha illallah. Dengan kalimat itulah kita disatukan, ya kan? Dengan kalimat itu juga nanti kita dikumpulkan. Kadang-kadang mohon maaf Pak, kalimat itu lu nanti digunakan untuk berpecah Pak. Yang satu kelompok menyerang Allahu Akbar, nah kelompok yang lain Allahu Akbar. Jadilah sama-sama Pak, kelompok Allahu Akbar dengan kelompok Allahu Akbar saling menyerang. Nauzubillah, ya kan? Maka dari itu kita Bapak Ibu yang dimuliakan tidak sama dengan orang Yahudi dan Nasrani, ya kan? Mereka dengan kajian mereka, ya kan, dengan Tauratnya, dengan Injilnya, ya kan, mereka tidak terpecah selama sebelum datangnya Nabi Muhammad, karena mereka tetap dalam keimanan mereka. Tapi setelah itu baru mereka ada yang masuk Islam, ada yang tetap dengan keyahudiannya. Maka itu kita tidak membenci orang, ya, tidak membenci orang. Kita tidak masalah suka tidak suka bukan kepada orang, tapi adalah sifat. Makanya ada orang Yahudi meninggal, digendong jenazahnya lewat di hadapan Rasul, lalu Nabi berdiri menghormati. Kata sahabat, Yahudi ya Rasulullah. Kata Nabi, saya tidak menghormati agamanya, tapi menghormati manusianya. Maka Nabi bertransaksi selama dia tidak menghancurkan Islam. Pernah tidak Rasulullah menggadaikan baju besinya? Pernah kan? Kepada siapa? Kepada orang Yahudi. Jadi bukan membenci orangnya, tapi kita tidak suka kepada perangainya. Kalau perangainya sudah berubah, maka adalah orang Yahudi yang masuk Islam, ada orang Nasrani yang masuk Islam, ya kan? Maka itu kalau sudah satu iman kita, satu agama kita, satu kitab kita, satu kiblat kita, maka umat Islam tidak mudah untuk dipecah. Selama kita masih bersatu, insya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan, kita akan kuat dan keberkahan akan datang kepada kita. Jami'atur rahmah, bersatu itu adalah rahmat. Jadi tidak boleh kedengkian, kelompok-kelompok, perbedaan-perbedaan paham memecah itu umat Islam. Mudah-mudahan hati kita disatukan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.